Check out SIQ for admissions essay help. Halo Ril, Halo Gar, gimana? gila. First day of school, nggak sih? First day of orientation lah. Yaudah, kan lo baru berangkat kan kemarin hari apa sih? Jumat ya, baru nyampe. Iya, kemarin gua hari Jumat, berarti 2 hari yang lalu, atau 3 hari yang lalu ya. 3 hari lalu gua baru datang ke Cambridge, terus eh, kenalan sama beberapa roommates gua, terus exploring a little bit kayak about Harvard-nya, terus ke Cambridge juga, daerah-daerah Cambridge, terus ke Somerville, karena gue tinggal di Somerville kan, jadi kayak it's the north side of Cambridge. Jadi maybe kayak 15 minutes walk lah dari Harvard. Terus ya it's very nice kayak artikel yang lu tulis yang lu kirimin ke gue tuh ya tentang Paul Graham nge-describe tentang kayak cities dan ambitions di Amerika itu kayak literally kayak bisa kelihatan gitu di Cambridge itu kayak gimana suasananya. It's totally different environment dibanding apa yang gue rasain selama ini di California, specifically kayak Silicon Valley, terus kayak go down to LA for 6 months. Dulu gue pernah 6 months di LA juga. Ya, yeah, it's totally different environment, kayak totally kayak orang-orangnya beda, terus mungkin apa yang lo temuin di lingkungannya berbeda semua kali ya. So, yeah, it was very exciting. Nice. Jadi lo kan waktu itu landing di Boston hari Sabtu pagi ya. Terus gimana Ya, tuh hari lo? Lo ngapain aja tuh? First day. oh gila, gue Sabtu pagi gue masuk sini, eh bersihin kamar, terus kayak gue langsung groceries itu kan gue tidur di pesawat cuma 2 jam tuh. Terus kayak perbedaan jam dari sini sama di California kan 3 jam. Jadi sebenarnya di California tuh masih subuh banget gue udah nyampe gitu. Jadi kayak gue tidur cuma 2 jam hari itu terus tapi gue maksain diri gue supaya gue stay awake gitu lah until kayak the night after that itu jadi kayak gue bisa jam gue bener lagi gitu loh. Jadi hari pertama sih gue tuli kayak cuman doing my core aja kayak buying some groceries, just kayak figuring out all the transportations, all of the restaurants di deket sini. Itu sih. Terus kayak the next day itu kan berarti hari Minggu itu gue turun, gue explore Harvard. Kebetulan kayak ada temennya, gue punya temen, dia punya kenalan juga yang baru masuk Harvard. Jadi kayak gue kenalan gitu kemarin, orang Indonesia juga. Um, I think kayak istrinya gitu yang pergi ke HBS, terus dia nemenin gitu. Terus kayak, ya kita ngobrol-ngobrol lah banyak. So, ya hari ini baru mulai orientasi kayak untuk program gua specifically itu baru mulai hari ini. Jadi baru pagi ini kayak gue kenal sama semua orang yang ada di program gua tuh exactly pagi ini sih. So, ya, Nice. Day one. day one bro. Terus impression lo mengenai orang-orang yang lo ketemu di sana gimana, Ril? Exactly kayak apa yang ditulis sama Paul Graham yang di artikel yang lu kasih sih ke gua. Kayak Boston dan Cambridge itu kayak mainly semua orang kayak tentang research, semua orang tentang kayak akademia gitu ya. I thought it was only in the movie gitu. Kayak gue dulu mikirnya kayak itu cuma ada di film-film doang gak sih, kayak film The Beautiful Mind, terus Theory of Everything, kayak orang-orang yang hidup dari dunia akademis itu. Dan persepsi kita sebagai orang Indonesia, termasuk gua gitu ya, gue dulu kan ngeliat kayak sekolah itu adalah tempat belajar dan kayak soon or later kita harus keluar dari situ dan kita cari kerjaan in the real world gitu ya, entah lu jadi pekerja atau lu kayak building a startup atau lu kayak making something in the field gitu. Tapi kayak hari pertama gue nyampe sini gue ketemu sama beberapa roommates gue kan kayak mereka itu one of them itu kayak dia postdoctoral, dia di MIT, dia doing some research around energy. Uh, Terus kayak yang kedua kemarin gue temuin dia tuh
teaching fellow. Jadi dia punya kelas gitu di it's in a university, gue lupa di mana tapi daerah-daerah Boston juga. Dia dulu juga graduate dari Harvard juga. Terus kayak dia sempat teaching fellow di Harvard juga. Terus kayak dia seputar filosofi, kayak philosophy of technology gitu. Terus yang ketiga itu sama postdoc juga, tapi dia medical school, Harvard Medical School. Jadi kayak dia research around kayak Alzheimer diseases kayak gue sempet ngobrol sama tiga-tiganya dan kayak lumayan ngobrol intens gitu. Dude, kayak gue baru baru tahu gitu ya sebagai orang awam mungkin yang dulu yang gue tahu itu tuh sekolah itu ya seperti orang-orang pada Indonesia pada umumnya lah. Kita mikirnya sekolah itu cuma satu proses dalam kehidupan, habis itu lo harus keluar dari situ gitu. Ternyata kayak ada kehidupan lain di dalam akademia gitu dan kayak gue baru tahu kayak the importance of kayak kalau mereka tuh uh, they really care about kayak publications. Jadi kayak dia nulis untuk kayak academic journals, academic articles gitu-gitu ya. Nanti ada itu jadi kayak udah a different ekosistem baru gitu loh. Jadi kayak mereka itu tuh bisa dibilang kayak itu bisnis modelnya mereka. Jadi kayak itu permainan permainan mereka yang very specific, very specialized kayak di salah satu bidang di dunia ini. Dan I think that's one of the reasons kayak kenapa Amerika itu menjadi negara yang powerful itu karena orang-orang yang doing some research, this kind of research ini kan jarang banget di dunia ini gitu ya. Jadi uh, tapi orang-orang seperti ini tuh bukan cuman punya institusi yang menaungi mereka, tapi mereka punya ekosistem di mana beberapa institusi ini nih akhirnya bertukar pikiran dan akhirnya bertransaksi gitu. Ini yang menurut gue kayak ini yang bikin bikin negara itu jadi sebuah ekosistem yang powerful karena begitu ada transaksi di dalam negara tersebut kan jadi akhirnya negara memiliki akses yang jauh lebih mudah itu untuk mendapatkan informasi-informasi yang tidak diketahui oleh dunia-dunia lain itu. Jadi kayak menurut gua right at the edge of human knowledge yang kayak ah it's very fascinating kayak it's very apa ya kayak gue lumayan kaget aja sih kayak kemarin ngobrol sama mereka gitu tipikal-tipikal kayak podcast yang kita dengerin di Lex Fridman itu tuh ya ternyata it's real bro dan kayak mereka hidup dari situ itu bukan cuman kayak podcast yang kita nonton cuman di hari lowong doang gitu tapi kayak itu mereka mereka hidup dari situ exactly gitu dan dia tinggal di satu atap sama gue gitu jadi kayak gue berasa yang master gitu kayak gue kan anak tainya gitu master apa tuh mereka udah bukan PhD bro mereka udah kayak next step of it lagi yang kayak they're doing their own research terus kayak sometimes they juga got funded juga dari ininya uh, institusinya dan kayak apa yang mereka research itu menurut gue kayak it's amazing yang kayak no one actually in this world kayak talks about it kayak bener-bener yang exactly cuma mereka yang tahu itu gitu. Karena mereka tuh emang gue kemarin sempat ngobrol sedikit lah sama sama mereka sama yang itu tuh yang orang dari India dia doing some Mhm. research di MIT dia jadi kayak postdoctoral teaching fellow di MIT gitu dia juga kayak board member of I think kayak publicationnya buat buat science journals gitu dia cerita kayak itu very strict banget kayak kebijakan untuk memakai generative AI kayak ChatGPT gitu-gitu karena apa yang mereka lakuin, apa yang mereka research, apa yang mereka tulis itu tuh kayak it's literally authentic sama apa yang dia punya doang. Jadi kalau misalkan dia sampai tulis itu di generative AI, uh, publication tidak memperbolehkan karena informasi itu akan somewhere in this world itu akan stored di kita nggak tahu di mana dan kita nggak tahu dia akan pakai untuk apa. Jadi kayak it's very sensitive gitu. Jadi kayak gue baru tahu gitu kayak sesensitif itu gitu kerjaan mereka tuh sampai kayak hal-hal kayak begitu aja mereka uh, bener-bener strict gitu. Jadi literally gue kayak oh shit kayak gue mungkin ngobrol sama salah satu orang yang mungkin research something yang belum pernah diketahui di belahan dunia manapun gitu. Kayak just crazy bro.
bener-bener dijaga ya informasinya biar nggak Iya, bocor. Dit. Iya, Dit. Gua baru pernah ngerasain kayak gitu, karena Silicon Valley is a different type of landscape, I would say kayak Silicon Valley is more, less about ideas tapi kayak more about execution gitu ya, kayaknya semua orang tuh planning, strategizing kayak gimana mereka planning for their startups gitu. Kayak gue ngobrol beberapa teman kita juga kan kayak ada yang bikin startups gitu-gitu. It's very amazing as well. Kayak it's just a different type of amazing gitu kayak mereka tuh kayak I think I agree with your statement kayak di itu di Instagram lu kayak kemarin lu post juga kan kayak sometimes kayak smart kayak di podcast mana gitu ya kayak sometimes smart people itu kayak they forget the simple things yang sebenarnya tuh Eee, itu yang bisa bisa bikin impact lumayan besar gitu di dunia ini. Cuman kayak on the other hand kayak menurut gua ada orang-orang yang bener-bener sophisticated, yang very specialized, kayak they very, into something yang mereka research gitu, gua rasa kayak mereka juga amazing karena dit kayak di dunia ini cuma lu doang yang tahu tentang itu. Kayak wow, gila itu. Interesting Ya, interesting. Ya kemarin gue, dengerin podcast-nya Y Combinator, terus, salah satu partner si YC bilang kayak, kadang kita sebagai orang pinter kita suka ngerasa kayak kita melupakan hal-hal yang simple yang padahal sebenarnya kita jago gitu loh. Kita mhm, ngerasa kita harus do something hard, baru kayak ini valuable gitu. Which is kayak kalau gue kayak sekarang gue mencoba kayak bikin startup di tech, tapi mungkin sebenarnya kayak what I meant to do mungkin ya sekadar kayak bikin podcast dan creating content aja gitu. Which sebenarnya kayak gue mhm, dari kecil kayak udah kayak bereksperimen dengan kayak, filmmaking. So, I realized that I had that tendency juga gitu, mhm, yap, that's true, gitu. Bro. Tapi kayak wow, mungkin karena gue lahir dari bener-bener selama ini selama gue hidup gitu ya, gue selalu merasakan kayak perbedaan lingkungan dan kayak gue bisa merasakan how that environment, kayak each environment itu tuh kayak punya impact ke hidup gue. Uh, and that's probably the reason why kayak gue choose Harvard juga karena kayak gue mau berada di tengah-tengah orang-orang yang menurut gue spektakuler ini. Jadi kayak pertama kali gue datang hari pertama kayak this is what I was looking for. Kayak ini yang gue pengen gitu. Gue pengen ngobrol sama orang yang jauh lebih pintar dibanding gue. Gue mau merasa tolol dibanding mereka-mereka semua. It's a different mindset sama apa yang gue lakuin waktu zaman undergrad kali ya. Dan I believe kayak there's some of you guys juga mungkin gitu ya, kayak yang waktu zaman undergrads kita belum fully conscious apa yang kita mau lakuin gitu kan. For some reasons kayak especially for gue kali ya, gue ngelihat dulu tuh undergrad itu sekolah itu tuh it's for competition gitu. It's about competition, it's about winning. Uh, ada sedikit seperti itu kali ya. Zaman-zaman gue masih college itu tuh kayak gue ngeliat kayak orang-orang sekitar gue nih kayak, oh ini kompetitor gue mungkin gitu. Kayak kita akan berebut satu nasi itu ibaratnya untuk kita makan. Jadi kayak akhirnya jadi moodnya tuh vibes-nya jadi lebih kompetitif. Tapi menurut gue itu akhirnya kehilangan esensi dari pergi ke sekolah yang sebenarnya gitu. Which is kayak as simple as sekolah ya belajar gitu. Dan gue rasa kayak this experience kayak apa yang gue lakuin sekarang itu is totally different mindset. Gue punya totally different mindset. Ah, gue nggak ngelihat lagi kayak gue harus unggul di segala hal di sekolah ini. Justru malah gue mau ketemu orang-orang yang jauh lebih gila dibanding gue. Um, karena dari situ gue bakal belajar gitu. Kalau misalnya gue ketemu yang di bawah-bawah, ya nggak usah jauh-jauh, lu mending ke kampung aja gitu. Lu akan temuin mungkin orang-orang yang less fortunate than you are itu kayak tapi kan itu bukan tujuan gue untuk datang ke Cambridge gitu. Jadi kayak the reason why gue datang ke sini gue mau ngobrol sama orang-orang gila gitu. Lu bayangin kayak tadi aja gue lagi ngerokok gitu, lagi nyantai banget gitu, ada orang ngerokok bareng sama gue tanya kayak lu major apa? Terus dia bilang kayak gue evolutionary biology. Terus gue kayak oh wow oke. Terus kayak what do you think about Dawkins? Gue bilang kayak
Dia bayangin, dia tipe-tipe kayak levelnya yang gue temuin tuh, dia aja bisa bilang Darwin Darwin theory aja kayak obsolete, terus kayak dia ngomongin Dawkins gitu-gitu tuh pop science gitu. Dia kayak, dude, can you imagine kayak apa yang mereka bahas anjir? Terus ketemunya di ini, smoking area. Iya dude, kayak what the kayak gue what do you expect man di smoking area lu ketemu siapa sih anjir? Lu ketemu orang kayak dia gue ngomongin kayak, "Ah, what do you think about Darwin's?" Gitu kan. Oh, Darwin's a little bit obsolete. Terus Dawkins, yeah, it's a pop science. It's pretty good to read that, but anjing udah kayak ya. So that kind of people yang gue emang nyari gitu dan kayak uh, one of my tadi kan gue juga baru ketemu sama beberapa yang di major gue tuh. Jadi kayak major gue ini kan tentang design computation. Jadi kayak memang ada berbagai bidang dari institusi di dunia ini yang akhirnya masuk berkumpul jadi masuk ke dalam program gue gitu. It's called kayak Master in Design Studies in Domains Mediums. Mediums tuh kayak slash technology lah. Jadi kayak tadi gue ketemu beberapa kayak ada 20 orang di program gue, total 19 sebenarnya termasuk gue. Mereka punya background yang beda-beda, ada yang dari Singapura, ada yang dari kayak uh, ada Brazil, ada dari Kanada, Amerika, China, Hong Kong, Singapura, dari Singapura. Ya kayak gitu-gitulah. Terus kayak background juga beda-beda, kayak ada yang performing arts, ada yang bahkan dance, tapi kayak dia nyari kayak AR-nya. Jadi kayak dia kayak kerja beberapa waktu di berapa lama gitu di perusahaan VR kalau nggak salah. Jadi dia uh, mencari tahu gimana akhirnya gerakan interaksi dance dengan space itu. Dan akhirnya dia came up with the idea of having a virtual reality to simulate that kind of interaction. Itu salah satunya. Ada lagi kayak yang bidangnya dia data science, terus kayak ada industrial engineers. Ada juga yang menarik sebenarnya neuroscience. Jadi dia neuroscience tapi dia ambil program gue itu. Tadi gue ngobrol panjang juga kayak sama dia. Eh itu juga menurut gue kayak lumayan gila. Dia sempat jadi research assistantnya di MIT kalau nggak salah. Tapi dia ambil program gue. Jadi kayak gue ketemu orang yang menurut gue jauh levelnya di atas gue gitu. Eh dan kalau zaman dulu mungkin kalau misalkan ini yang gue rasakan, gue akan merasa anxious dan gue akan merasa kayak insecure kali ya. Jadi kayak gue akhirnya gue nggak mau socialize dan gue orang yang introvert kan gue bukan tipe orang yang memang seneng berinteraksi sama orang-orang lain gitu. Ini perasaan kayak begini mungkin gue akan bikin gue jadi malah lebih mengisolasi diri gue sendiri itu. Cuman kayak sekarang mungkin karena mindset gue udah berubah, pemikiran-pemikiran kayak begini nih malah eh, bikin gue semakin excited. Makanya gue dari tadi tuh lagi acara orientation gitu tuh gue jalan keliling, gue kenalan sama semua orang, kayak tukeran konteks, kayak kita ngobrol panjang. Jadi gue lumayan push my own boundaries kayak dari orang yang biasa gue di kamar terus itu tuh kayak because I'm paying for it gitu ya. So gue kayak nggak mau rugi aja sih sebenarnya. Jadi kayak gue memanfaatkan semua resources yang gue ada aja dulu gitu. Even kayak from day one kayak gue pengen secara conscious kayak gue literally optimize all of the benefits yang gue punya, even sampai orang ngerokok aja gue ajak ngobrol gitu kayak gue pengen tahu dia kayak gimana, even though kayak kita nggak tukeran kontak gitu ya, cuman kayak at least I can feel the apa ya, the atmosphere of intellectual kali ya, jadi kayak yang and that's something yang lu cuma bisa rasain kayak di Cambridge gitu, where kayak MIT di sini, Harvard di sini, Tufts di sini, terus kayak Suffolk di sini, Berkeley Music di sini juga kayak it's where kayak all smart people berkumpul gitu seolah-olah. So jadi kayak uh, even though mungkin kayak gua masuk ke Harvard bukan karena gue genius, I would say kayak mungkin cuman karena gua bring diversity aja dan gua nggak terlalu bego aja mungkin.
gitu ya. I'm not trying to bragging, tapi kayak gue kalau ngeliat dari demographics yang tadi gue lihat di program gue, nggak ada orang Indonesia sama sekali. Kayak kebanyakan orang China, Korea, dan Jepang, dan Amerika itu. Jadi mungkin kayak mereka the reason why gue masuk sini juga mungkin diversity reasons, I don't know. Tapi kayak one thing, gue nggak peduli apa alasannya gue masuk, yang penting gue di dalam kan. Jadi kayak it's just about kayak bukannya how to get into Harvard, tapi kayak how to get out gitu. Kayak itu yang menarik. Dan kayak tadi ada speech yang bagus dari kayak faculty members gue gitu. Dia bilang kayak em, kita yang dulunya sekarang ini MDes atau kayak masters itu tuh it's not only about kayak consuming knowledge, but we're producing knowledge. Jadi kayak lumayan lumayan uplifting ya, kayak apa speechnya dia yang kayak oke, itu yang mereka lakuin gitu ya, itu yang mereka mungkin faculties itu tuh lakukan untuk hidup gitu. They're producing knowledge gitu, and they're passing it to the different generation. Jadi kayak dan dan kita sebagai masters, sebagai graduate candidate tuh kayak kita punya role untuk kayak ngebantu itu gitu. So yeah, that's very interesting menurut gue. Nice, nice. Lo ada pesan-pesan terakhir? Any other stories or Ah, message? I think there's a message yang mungkin kayak kalau misalkan gue bisa ulang ke masa lalu gue gitu ya, di saat gue mulai sekolah day one, eh waktu gue S1 berarti, mungkin message yang gue mau omongin saat itu tuh be conscious, be aware sama apa yang lo lakuin, own it, you make a decision and own it gitu. Dan kayak maksudnya be aware itu ya banyak orang yang nggak sadar gitu, banyak orang yang sadar cuman kayak masuk S1 gue harus cari find a way gimana cara gue bisa lulus gitu dari sini. Bukan cara untuk lulus sebenarnya, tapi kayak gimana lu bisa cari cara untuk lu belajar banyak gitu dari situ. Itu yang lebih penting itu. That's the most important part. Kayak lu nggak lulus juga nggak apa-apa. I think kayak there's some successful people yang sebenarnya juga mereka nggak lulus dari kuliah. Tapi kayak kenapa mereka bisa successful? Karena mereka conscious. Mereka tahu apa yang mereka pelajarin dan mereka tahu tujuan mereka datang ke sekolah itu apa. Jangan jadi kayak gue dulu gitu ya. Bisa dibilang kayak mungkin mindset gue dulu waktu pertama kali masuk ke undergrad itu, gue masih mindset yang ya belum sadar sepenuhnya gitu. Gue masih ngerasa nggak tahu ini kenapa gue harus sekolah. Yang penting gue harus lulus. Entah itu caranya nyontek, entah itu caranya gue lakuin apapun. Yang penting gue lulus dari institusi ini gitu. That's not the main thing gitu. Okay, the main thing is you're learning. And I think semua orang punya different timeline. Dan gue nggak bisa ngomong kayak begini karena mungkin untuk beberapa orang di Indonesia timeline itu penting gitu ya. Cuman kalau yang gue perhatiin di Amerika itu mereka tidak punya time frame yang sama antara satu dengan yang lain itu. Ada yang lulusnya umur 29, ada yang umurnya 21, ada yang 20, ada yang macam-macam itu. Sedangkan di Indonesia itu kayak diseragamkan kan seolah-olah, dan memang mereka harus diseragamkan karena takutnya uh, there's an evolutionary reasons mungkin ya, karena mungkin nanti keburu tua, nanti lu nggak bisa memproduksi anak dan lain-lain. Cuman kalau misalkan masalah intelektual kayak orang memiliki beda pace lah. Jadi kayak ada orang yang mungkin membutuhkan waktu 9 tahun untuk mencapai level tertentu, ada orang yang cuma bisa level 3 tahun gitu, dan kayak kita nggak bisa samain semua. It's just different people aja. Uh, they perceive information differently. Kayak if people perceive information differently, it doesn't mean kayak mereka stupid or anything, tapi kayak it's just the way they perceive it. Kayak mungkin dia akan merasakan hal-hal lain yang orang lain juga itu tidak rasakan. Jadi kayak it's a plus and minus lah menurut gua. So take your time. Kalau menurut gua
be conscious kayak apa yang lu lakuin, sadari secara penuh apa yang dilakuin sama lu, apapun itu, entah lu keluar dan bikin startups atau apa, menurut gua kayak saran yang terbaik itu cuman be conscious aja. Be conscious. Yap. Alright, thank you Ril buat waktunya. Entar kita, rekaman lagi aja, catch up lagi maybe in a few Oke, weeks, couple of months. siap siap. Sip sip. Oke, thank Oke, you dude. Ril. Thank you, Alright, Gar. bye.